podcast Part Petulai, podcast asik di tanah Petulai, persembahan dari KPPN Curug untuk Sobat 146. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 6 Tahun 2022. Untuk membahas hal tersebut, kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa, Mbak Sumarni. Halo Mbak Sumarni. Halo Mbak Tini. Gimana kabarnya Mbak Sumarni hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, artinya Mbak Sumarni udah sangat siap untuk memberikan penjelasan nih bareng kita nantinya untuk membahas per 6 ini. By the way teman-teman, Mbak Sumarni ini adalah pelaksana dari Seksi Bank KPPN Curug. Pertanyaan pertama nih Mbak Sumarni, untuk Mbak Sumarni, Perdirjen nomor 6 tahun 2022 sebenarnya itu mengatur tentang apa sih Mbak? Ya, baik. Perdirjen nomor 6 tahun 2022 ini mengatur tentang petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaraan. Nah, peraturan ini menggantikan peraturan Perdirjen nomor 25 tahun 2018. Nah, instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaraan di daerah ini adalah KPPN. Nah, KPPN itu mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI. Nah, jadi kita itu akan memantau pelaksanaan pembiayaan UMI di daerah lingkup kerja KPPN Curug. Di antaranya ada Jenglebong, Kepahyang, dan Lebong. Baik, artinya tadi kan ini membahas mengenai pembiayaan UMI ya Mbak ya, per 6 ini. By the way, tadi ada yang saya tangkap, itu ada perubahan nih dari per 25 tahun 2018 ke per 6 tahun 2022. Apa nih Mbak Sumarni yang melatar belakangi perubahan atau terjadinya revisi tersebut? Ya, jadi ini ya konsep awal di bentuknya Perdirjen nomor 25 tahun 2018 itu kita selalu punya mimpi bahwa debitur UMI itu semuanya ingin naik kelas. Nah, namun pada kenyataan ya, setelah dilakukan survei oleh BUPIP bersama Women World Banking pada tahun 2021 bahwa tidak semua dari debitur UMI itu ingin naik kelas. Mereka merasa cukup puas dengan kondisinya saat ini. Jadi saat kita dorong, Bapak apa Ibu nggak kepengen punya 2 gerobak dorong bakso. Enggak Pak, 1 aja sudah cukup. Oh, gitu. jadi biasanya udah cukup gitu ya Mbak ya? Rasa sudah cukup gitu. Nggak ada mereka berpikiran, oh saya pengen buka cabang baru di seluruh Indonesia gitu, pengen punya banyak gerobak bakso dorong banyak, itu enggak ada ya, belum ada kepikiran sampai di situ. Jadi rata-rata dari mereka itu hanya asal uangnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa membayar pinjaman UMI, itu mereka merasa sudah cukup gitu. Jadi sedikit sekali dari mereka yang berorientasi untuk naik kelas. Jadi dari survei oleh BUPP dan Women World Banking pada tahun 2021 itu hanya 22% yang debitur UMI yang berorientasi untuk naik kelas. Jadi rata-rata mereka berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki aspirasi untuk berkembang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita perlu pengukuran yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah debitur UMI yang naik kelas, ya, tapi kita perlu pengembangan kerangka yang lebih multidimensional seperti dampak atas usaha maupun kesejahteraan debitur. Nah, jadi dari studi tersebut terdapat beberapa masukan untuk perbaikan, antara lain pertama ada perbaikan indikator penilaian dampak keekonomian, kemudian penggunaan control group dalam survei, dan perbaikan metode sampling. Nah, makanya karena adanya rekomendasi perbaikan tersebut, maka dibentuklah Perdirjen nomor 6 ini ya, tahun 2022. Baik. Mbak Sumarni, di sini kan tadi kan ada per 25 dan per 6 yang sama-sama sebenarnya membahas mengenai pembiayaan UMI. Nah, di dalamnya itu kan ada MONEF ya Mbak Sumarni ya. Nah, pelaksana dalam monitoring dan evaluasi ini sebenarnya siapa aja sih Mbak Sumarni? Ya, jadi pelaksana dari MONEF pembiayaan UMI ini
pertama tuh ada di kantor vertikal ICBP di KPPN itu dilaksanakan oleh seksi bank, kemudian di Kanwil itu dilaksanakan oleh bidang PPA 2. Oh. Nah, Mbak Sumani, tadi kan artinya yang di KPPN dilaksanakan oleh seksi bank, yang di Kanwil dilaksanakan oleh PPA 2. Kegiatan dalam Monef ini siapa aja, Mbak? Apa aja gitu, Mbak Sumani, dan siapa aja sih objek yang dilakukan Monef ini gitu? Ya, jadi kegiatan monitoring dan evaluasi ini ada 3 macam. Ada Monef ketepatan data, kemudian pengukuran nilai keekonomian debitur, dan monitoring dan evaluasi lainnya. Nah, untuk Monef yang selalu kita lakukan tuh 2, yaitu monitoring ketepatan data dan pengukuran nilai keekonomian debitur. Nah, untuk monitoring ketepatan data ini dilaksanakan secara triwulanan. Nah, ini objek Monefnya itu adalah penyalur. Nah, jadi tujuan dari monitoring ketepatan data ini adalah untuk menguji kesesuaian data penyaluran pada si KPUMI dengan salinan dokumen penyaluran, dan jadi KPPN itu melakukan pencocokan data antara data pada si KPUMI dengan dokumen sumber berupa salinan EKTP dan salinan akad. Nah, apakah datanya itu yang direkam tuh oleh penyalur sudah sesuai apa belum sesuai dengan dokumen gitu. Nah, jadi dalam perekaman itu kita tidak boleh main-main, harus sesuai, harus real ya, tidak tepat boleh datanya, harus fiktif. Jadi pas perekaman itu benar-benar harus sesuai dengan dokumen sumbernya. Dan adapun yang dicek dalam ketepatan data ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah NIK, kemudian yang kedua nama debitur, yang ketiga tanggal akad, kemudian yang keempat tenor, kemudian yang kelima itu adalah nilai akadnya, dan yang keenam adalah agunannya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah Monef terhadap untuk debiturnya. Jadi ini berupa pengukuran nilai keekonomian debitur yang dilaksanakan secara semesteran. Ini bentuknya melalui survei. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur apakah terdapat perubahan atau perkembangan pada tingkat kesejahteraan dan usaha dari debitur setelah debitur itu memperoleh pembiayaan ini. Nah, kemudian survei nilai keekonomian debitur atau survei NKD ini ada 2 macam. Ada survei baseline dan inline. Nah, survei ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada debitur atau bisa lewat telewicara melalui Zoom atau telepon. Nah, tergantung kondisi dari penyalur dan kebijakan dari KPPN ya. Mungkin ya itu. Terus untuk ada Monef tadi kan udah dijelaskan nih Mbak Mani, ada Monef ketepatan data dan Monef debitur gitu kan. Nah, Monef ini ternyata nggak hanya ke penyalur ya kalau saya tangkap ya Mbak Sumani ya, juga ke debitur ya. Debiturnya juga ya, jadi 2 sisi ya. Jadi semuanya itu harus di Monef. Jadi ada 2 sisi, kita melakukan monitoring baik kepada penyalur maupun ke debiturnya agar kita bisa melakukan cross check dan agar pelaksanaan Monefnya itu bisa dilaksanakan secara komprehensif gitu. Artinya biar selalu ada cross check data ya Mbak Sumani ya, antara apa yang dicatat sama penyalur dan yang terjadi betul-betul oleh si dampaknya gimana gitu. Baik. Nah, ini Mbak Sumani, kalau Monef terhadap debitur ini apa aja nih Mbak Sumani? Ya, jadi dalam melakukan Monef terhadap debitur tadi kan dilakukan melalui survei keekonomian debitur. Nah, ini berupa kita melakukan menanya ke beberapa pertanyaan yang wawancara kepada debitur. Jadi dalam survei tersebut dibagi ada 3 hal yang kita tanyakan. Pertama itu nilai keekonomian pribadi, kemudian nilai keekonomian usaha, serta nilai keekonomian inklusif. Jadi, nah ada nilai keekonomian pribadi atau kita sebut NKP. Nah, ini mencerminkan dari kondisi debitur, kayak kondisi ekonomi debitur itu dari aspek pengeluaran listrik,
konsumsi per kapita, jenis lantai, sanitasi, jumlah tabungan, rasio anak sekolah. Jadi kita tanyakan berapa pengeluaran listrik selama 1 bulan gitu, terus konsumsi per kapita selama 1 minggu itu berapa, kemudian jenis lantainya kita lihat masih semen atau sudah keramik gitu, atau masih tanah. Terus keadaan sanitasinya kita lihat melalui toiletnya ya, bentuk toiletnya toilet jongkok atau kloset atau duduk atau yang cemplung atau bahkan belum punya WC mungkin kan ya, atau masih sama-sama barengan gitu WC-nya masih itu sama-sama. Terus kita lihat tanyakan jumlah tabungannya berapa, terus kalau punya anak yang masih usia sekolah berapa yang sekolah tuh. Ya, lebih ke hal pribadi ya, lebih ke untuk menilai kesejahteraan pendidikan sama standar kehidupannya, terus kesejahteraannya ya, untuk melihat kesejahteraan dari debitur ya, seperti lebih bagus dari kesejahteraan debitur dengan pendidikan gitu. Terus yang berikutnya itu nilai keuangan usaha, nah atau NKU. Ini lebih fokus kepada ekonomi debitur dari segi aset, omset dan jumlah tenaga kerja. Kemudian untuk nilai keuangan inklusif atau NKI, ini lebih kepada literasi keuangan dari debitur, dilihat dari aspek pengetahuan soal produk keuangan, misalnya OVO, ShopeePay atau Dana. Mereka udah tahu belum? Ya, jadi kira-kira mereka itu tahu nggak sih, udah pernah menggunakan uang elektronik berupa OVO atau Dana, mereka gitu udah pernah bertransaksi menggunakan itu atau belum gitu. Kemudian dilihat apakah mereka punya rekening, punya tabungan apa enggak sih. Iya sih. Artinya kalau bisa dibilang ya Mbak Sumani ya, kalau ada NKP, NKI, terus juga ada secara usaha, dari keuangan usaha, itu artinya monev ini nggak hanya dilakukan dari luar ya Mbak ya, nggak secara kulitnya aja gitu, tapi dilakukan secara mendalam, bahkan sampai ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha ya Mbak. Ya. Jadi karena untuk mengetahui seberapa jauh sih debitur mampu mengembangkan usahanya untuk membiayai kehidupan pribadi dan sebagian untuk membayar kembali pinjamannya. Oh, baik. Nah, tadi kan Mbak menjelaskan nih Mbak, ada menyebutkan ya, bisa dibilang ada survei NKD namanya. Nah, di survei NKD itu ada baseline dan juga endline tadi kalau saya dengar, kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya apa itu Mbak? Ya, jadi survei NKD ini ada dua, baseline dan endline. Karena survei baseline ini dilakukan untuk mengukur kondisi keekonomian debitur saat baru memperoleh pembiayaan UMI. Jadi ini saat minimalnya tuh maksimal 3 bulan sebelum pelaksanaan survei baseline ini angkatnya. Kemudian survei endline ini untuk mengukur kondisi keekonomian debitur setelah memperoleh pembiayaan UMI sekitar setahun setelah dilakukan survei baseline. Jadi ini respondennya sama, responden untuk baseline itu digunakan untuk responden endline ya sama. Nah, terus tujuan kenapa ada baseline dan endline ini karena untuk menganalisis perubahan tingkat ekonomi debitur UMI. Jadi apakah pembiayaan ini membantu taraf kehidupan debitur baik dari segi pribadi maupun usahanya, dan seberapa signifikan pembiayaan UMI tersebut dapat meningkatkan tingkat keekonomiannya. Baik. Nah, di Mbak Sumani untuk KPPN sendiri nih, itu kan KPPN udah melaksanakan monev beberapa kali ya dalam 2 tahun terakhir. Bagaimana nih Mbak hasil gambarannya lah, kira-kira hasil dari survei baseline dan juga endline-nya gitu? Ya, jadi berdasarkan hasil uji dampak baseline dan endline selama 2 periode terakhir, yaitu dari survei NKD tahun 2019 ke 2020 dan survei baseline endline 2020 ke 2021, itu secara umum nilai NKD itu meningkat. Nah,
pada periode 2019 sampai 2020 itu NKD-nya meningkat, tapi ada beberapa komponen yang mengalami penurunan, yaitu ada jumlah tabungan, kemudian omset dan jumlah tenaga kerja itu menurun. Ya itu dapat dijelaskan karena kan pada awal tahun 2020 ya kita belum mengalami pandemi itu ya Mbak ya. kita kan terjadi pandemi COVID-19. Nah itu mungkin karena itu berpengaruh ya terhadap perekonomian debitur. Ya mungkin enggak ada debitur aja ya, semuanya ya, semua masyarakat Indonesia itu waktu itu ya perekonomian pasti ada banyak yang menurun gitu ya, terutama ya jumlah tabungan pasti menurun kan, terus omset juga menurun, terus mungkin terjadi banyak PHK, jadi jumlah tenaga kerja pun menurun. Nah namun pada survei NKD di periode 2020 sampai 2021 itu mengalami kenaikan yang signifikan, jadi dapat disimpulkan terjadi peningkatan ekonomiannya semakin membaik gitu. Artinya karena mungkin juga bisa dibilang karena pandeminya udah mulai surut ya Mbak ya. Jadi terus ya ini peran dari pembiayaan ini juga berperan ini gitu untuk ya, membantu dari para pelaku usaha mikro ya untuk bangkit dari keterpurukan ya akibat COVID gitu. Betul. Nah, nih Mbak tadi udah dijelaskan nih secara rinci sama Mbak Sumani mengenai mekanisme kegiatan Monef UMI sendiri. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu Mbak, sebenarnya secara signifikan dan mendetailnya apa aja sebenarnya yang berubah dari per 25 tahun 2018 menjadi per 6 tahun 2022 Mbak? Ya, ini cukup banyak sih yang menjadi apa saja yang berubah ya dari per 25 menjadi per 6. Yang pertama itu dilihat dari rekonsiliasi ketepatan data. Dari sisi rekonsiliasi ketepatan data itu di per 25 itu jumlah sampel per KPPN itu per triwulannya maksimal 75, kemudian di per 6 itu maksimalnya menjadi 100. Kemudian untuk item yang dicocokkan di per 25 itu ada 9 item, kemudian di per 6 itu menjadi 6 item. Kemudian di per 25 itu ada item tanggal jatuh tempo, kemudian di per 6 itu tanggal jatuh tempo diubah menjadi tenor ya atau jangka waktu. Kemudian agunan itu dicocokkan hingga jenis agunan, kemudian di per 6 itu dicocokkan hanya ada atau tidak ada. Kemudian di per 25 itu ada pengujian mengenai kesesuaian terhadap peraturan, kemudian di per 6-nya itu tidak ada pencocokan terhadap kesesuaian dengan peraturan. Terus di per 25 itu LKPB non afiliasi pemerintah itu belum diakomodir. Kemudian di per 6 itu ditambahkan perhitungan sampel untuk LKPB non afiliasi pemerintah. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya itu dilihat dari kegiatan dari sisi survei NKD. Ya, jadi di per 25 itu KPPN pun memilih calon responden baseline-nya itu dari sampel ketepatan data atau usulan penyalur. Jadi pada saat kita memilih responden baseline dari sampel yang hanya dari sampel ketepatan data itu biasanya sering tidak ada datanya, jadi kita harus ya minta kepada penyalur. Nah ini kadang-kadang dari penyalurnya nggak ada itu, jadi nah ini kendalanya, sering tidak dapat respondennya, sering jadi surveinya tidak bisa dilakukan. Terus di per 6 itu makanya diperbarui KPPN memilih calon responden baseline-nya itu dari data si KPU UMI ya, jadi udah random, tinggal kita pilih ya, jadi udah di random dari pusat, jadi kita tinggal pilih mana yang kira-kira ya kita pertimbangkan lokasinya yang mudah mungkin gitu, yang dekat sini, yang mudah lebih dijangkau gitu, jadi bisa kita pilih. Terus untuk jumlah responden baseline per KPPN itu per semester itu maksimal 10 dan tidak memerlukan pertimbangan dari penyalur. Kemudian
di Vietnam itu terdapat target yang ditetapkan oleh Kanwil. Jadi respondennya itu ditetapkan oleh Kanwil, ada targetnya sesuai proporsi penyaluran di tiap provinsi. Kemudian untuk pelaksanaan survei baseline-nya itu sendiri kan secara semesteran. Nah, untuk di PET 25 itu dapat dilakukan sepanjang semester, sedangkan di per 6 itu pelaksanaan survei survei baseline-nya, baseline online-nya itu dilaksanakan selama semesteran, cuman hanya bisa dilakukan selama 3 bulan, yaitu di semester satunya itu dari bulan Maret sampai Mei, sedangkan di semester 2-nya itu dilaksanakan dari antara bulan September sampai November. Ya, waktunya lebih sulit ya Mbak ya. Waktunya dibatasi ya, karena pertimbangannya untuk karena pada saat di sekitar bulan itu banyak respondennya gitu. Terus di PET 25 itu ada pengukuran kendaraan operasional ya, perubahan kendaraan operasional. Kemudian di PET 6 itu dihapuskan dan diganti dengan keuangan inklusif itu, karena indikator kendaraan itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Jadi kan pengusaha utama itu kan masih kecil ya, dalam waktu 1 tahun kan tidak mungkin langsung punya motor, di mobil ya Mbak ya. Jadi ya nggak signifikan perubahannya, jadi dihapus dan ya diganti dengan keuangan inklusif. Nah, terus di pattern ini kuesionernya pun lebih sederhana. Nah, terus di PET 25 itu tidak ada survei responden pembanding. Nah, di PET 6 itu ada survei respon dan pembanding ya. Pembanding ini dilaksanakan oleh Kanwil. Nah, ini sebagai data pembanding NKD atau control group gitu. Baik ya. Luar biasa ya Mbak ya, tadi sudah jelaskan secara panjang lebar nih sama Mbak Sumani secara mendetail juga mengenai perbedaan tadi antara per 25 dan juga per 6. Nah Mbak Marni, tadi saya nggak salah di awal ya di bagian pencocokan data penyaluran gitu kan ya. Itu ada disebutkan sama Mbak Marni ada perubahan nama dari tanggal jatuh tempo menjadi tenor pembiayaan gitu. Kenapa gitu Mbak? Ya, jadi tanggal jatuh tempo diganti dengan tenor pembiayaan ini karena sebagian besar akad penyalur, dokumen akad dari penyalur itu tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo. Jadi sehingga kita harus melakukan perhitungan secara manual, makanya diganti dengan tenor pembiayaan ya. Jadi penghitungannya itu satuannya bulan, misalnya di situ dicantumkan jangka waktunya 52 minggu, itu berarti tenornya dibuat 12 bulan gitu. Baik. Nah, di sini kan tadi ada juga nih Mbak Mani penjelasan bahwa skema pembiayaannya dihapus. Kenapa itu Mbak dilakukan penghapusan? Jadi di Vietnam itu skema pembiayaannya dihapus karena skema pembiayaan ini selama berdasarkan hasil monet ketepatan data itu nilainya selalu tinggi, jadi dianggap sudah bagus, jadi dihapuskan, tidak perlu lagi gitu. Karena nilainya udah selalu baik ya Mbak ya, jadi dianggap tanpa dilakukan survei pun kayaknya skema pembiayaan ini akan tetap baik nilainya gitu ya. Nah, baik, pertanyaan terakhir Mbak Mani sebelum menutup. Kegiatan UMI ini kan seperti yang kita tahu nih udah menjadi tugas dan fungsinya oleh di KPPN, salah satu di yang kita buka adalah di seksi bank itu terkhususnya ya Mbak ya. Nah, harapannya nih Mbak Mani sebagai salah satu pelaksana dalam pembiayaan UMI ini gitu kan, PIC-nya lah kalau bisa kita bilang ya, untuk kedepannya pengennya Mbak Sumani ini fungsi KPPN ini gimana perannya dalam UMI ini Mbak? Ya, jadi harapan kedepannya ya KPPN ini tidak hanya melakukan monet, tapi ya tidak hanya melakukan monet terhadap pembiayaan UMI, tapi ikut berperan serta dalam pemberdayaan UMKM. Jadi misalnya kita ikut membantu memasarkan produk-produk UMKM gitu. Ya mungkin pada saat kita makan produk UMKM mungkin kita bisa memasarkannya buat konten TikTok yang lagi hitsnya ya Mbak ya, anak muda yang hobi TikTok. Iya. Ini lebih efektif
aktif ya untuk mengenalkan produk UMKM ke masyarakat lebih luas gitu. Nah, jadi hal ini pun ya sejalan dengan yang dicanangkan oleh Ibu Menteri ya dalam pemberdayaan UMKM ya. Di Kemenkyu juga kan udah ada itu, Kemenkyu memiliki program Kemenkyu 1 untuk UMKM. Jadi semua unit eselon 1 dari Kemenkyu bersatu untuk memberdayakan UMKM. Nah, di KPPN Curug ini sudah ada pojok UMKM, ini bisa dimanfaatkan untuk para UMKM yang ingin dibantu memasarkan produknya, bisa memasang produknya di KPPN ya, bisa dibantu ya. Iya, luar biasa. Artinya pengennya kita juga terus berkembang ya Mbak ya, selaku pengelola salah satu yang berperan gitu dalam pengelolaan pembiayaan ini. Jadi tidak hanya membantu pembiayaan, tapi kita ikut membantu pemberdayaan UMKM, membantu UMKM-nya semakin maju, semakin berkembang ya, bisa naik kelas semua gitu. Iya, jadi nggak hanya debitur yang naik kelas, kita juga naik kelas ya Mbak ya, selaku pengelola. Baik, itu teman-teman tadi seperti yang dijelaskan juga sama Mbak Sumarni di awal, kalau teman-teman yang punya usaha UMKM ya Mbak ya, dan ingin bergabung bersama kita, jangan segan-segan untuk datang ke KPPN untuk bisa dapat konsultasi, bareng kita juga bisa untuk melaksanakan pembiayaan UMI nantinya, dan sekaligus bisa mendapatkan pemberdayaan dari kita ya Mbak ya, untuk bisa bergabung juga menjadi UMKM yang dibina nih oleh KPPN Curug. Betul ya Mbak Sumarni ya? Baik, mungkin itu aja nih Mbak Sumani pada acara kali ini. Perbincangan kita luar biasa, materinya juga luar biasa tadi. Wah, ternyata Mbak Sumani ini sangat paham gitu loh mengenai UMKM. Saya jadi kayak tercerahkan gitu, saya yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Terima kasih banyak ya Mbak Sumani ya. Iya, udah berkenan hadir di acara kita di podcast Part Petulai, di podcast Asik di Tanah Petulai. Nah, kepada Sobat 146, saya juga ucapkan terima kasih nih Mbak ya, karena udah nonton kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel KPPN Curug. Itu aja teman-teman hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya Mbak Yeni.